Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sarifudin dari MJ307, nomor induk mahasiswa 230201010207. Pada kesempatan hari ini, sebagai bagian dari tugas digital marketing, saya akan mencoba untuk mempresentasikan peluang profesi baru dalam dunia digital marketing. Kita akan bertanya dulu mengapa digital marketing berkembang begitu pesat. Ya, di sini karena konsumen yang sekarang ini berpindah ke platform-platform digital, kemudian media sosial dan e-commerce yang tumbuh begitu cepat dan sangat pesat ya. Kemudian biaya lebih efisien dan terukur. Kemudian ada perubahan perilaku konsumen digital. Ya, saat ini mereka itu mencari info via Google. Kemudian para konsumen digital ini dipengaruhi oleh konten dan juga oleh influencer, dan mereka itu cenderung percaya pada review digital. Kemudian apa yang harus dimiliki ya atau skill utama dari seorang digital marketing atau digital marketer? Itu yang pertama ada analisis data, kemudian ada kreativitas konten, kemudian komunikasi dan juga storytelling. Lalu yang keempat bisa menggunakan tools di digital. Nah, ini ada semacam flow profesi digital marketing. Ya, flow ini sejalan dengan customer experience ya atau eh, pelanggan, eh, pengalaman seorang pelanggan ya dalam menentukan atau mencari sebuah produk. Ya, itu dimulai dari awareness. Ya, di sini ada beberapa profesi digital marketing yang berkaitan dengan awareness. Ya, diantaranya ada content creator, content strategist, brand strategist, social media specialist. Ini untuk awareness stage. Kemudian setelah awareness ada masuk ke engagement, ada beberapa social media specialist, community manager, content strategist, dan copywriter. Kemudian dari engagement akan eh, beralih ke conversion. Ya. Ada performance marketer, SEO specialist, SEM atau ad specialist, conversion rate optimizer. Kemudian ada di profesi yang retention ya, pengalaman di retentionnya yaitu CRM specialist ya atau customer relationship management specialist ya. Kemudian email atau WhatsApp marketing specialist, customer experience manager, AI and automation specialist. Nah, kita menuju ke awareness dulu. Ada beberapa em, profesi baru yang ada di level awareness. Awareness ini perjalanan customer dari eh, mereka itu tidak tahu tentang produk kita. Jadi di awareness ini tujuannya adalah untuk membuat audiens atau calon-calon customer itu tahu bahwa ada brand atau produk kita. Ya, output yang diinginkan yaitu brand kita itu dikenal, diingat, dan mulai diperhatikan. Ya, karakter dari eh, awareness di sini yaitu konsumen belum berniat membeli. Dia fokus pada jangkauan atau reach dan impresi.
Kemudian emosi dan daya tarik visual itu sangat penting. Karena ini untuk memperkenalkan produk kita ya. Setelah, nah, di awareness ini sebenarnya ada beberapa contoh profesinya ya. Pertama ada content creator. Ini konten kreator ini bertugas membuat konten video, foto, atau tulisan yang menarik, relevan, dan bernilai bagi si audiens. Ini tentunya untuk menarik audiens atau calon-calon customer agar kenal dan mau melihat produk-produk kita. Nah, apa yang dihasilkan dari konten kreator ini biasanya ada pendapatan dari endorsement, ya, menjual produk sendiri, atau diundang sebagai pembicara dalam workshop-workshop tertentu. Kemudian ada konten strategis. Ini juga di awal ya atau di awareness dan engagement. Sebenarnya konten strategis ini ada di dua tahap. Yang pertama akan tugasnya yaitu merencanakan konten dengan target-target audiens tertentu ya untuk mencapai tujuan bisnis dan mereka mempersiapkan sebuah kalender konten. Tentunya fokus perencanaan hingga eksekusi ya, mulai dari mengatur tema dan format suatu konten. Kemudian ada engagement. Ya, setelah tadi dari awareness, mulailah eh, customer experience ini ke engagement, di mana tujuannya adalah membuat audiens atau calon customer terlibat dan tertarik lebih dalam dengan brand-brand kita. Ya, nah output yang diharapkan brand kita itu dikenal, diingat, dan mulai diperhatikan. Ya, sehingga karakter dari konsumen ini akan mulai memfollow, like, comment, and save. Kemudian ada interaksi dua arah dan kepercayaan mulai terbentuk. Nah, pada stage ini, sosial media spesialis merupakan salah satu profesi yang eh, ada dalam tahap engagement ini. Kemudian ada community manager, content strategist tentunya, yang ada di stage awal juga ada copywriter. Nah, di sini ada social media spesialis. Tugas utamanya yaitu engage ya, engagement antara customer-customer tadi yang sudah mulai tertarik dengan produk-produk kita. Itu di maintain sehingga ada engagement antara produk dengan customer. Kemudian ada growth flower, ada kolaborasi, kemudian analisis tren. Ya, ini sosial media spesialis biasanya bertanggung jawab atas performa akun brand, bukan hanya sekedar posting. Nah, di stage selanjutnya sebenarnya ada performer marketer. Ya, ini fokus pada mengelola iklan berbayar dan hasil yang terukur. Jadi ada return on investment dan conversion. Ini stage selanjutnya. Ya, setelah tadi ada awareness, kemudian di engagement, stage selanjutnya ada conversion. Nah, di conversion ini seperti yang tadi disinggung ada eh, performance marketer, kemudian ada SEO spesialis atau search engine optimizer spesialis, kemudian ada SEM atau ads spesialis, conversion rate optimizer. Nah, tujuannya yaitu mengubah audiens menjadi pembeli. Jadi tadi setelah di engage ya eh, akan digiring untuk membeli produk-produk kita. Ya, outputnya berupa apa? Berupa penjualan yang terjadi dan ROI-nya tercapai. Gitu. Karakter pada stage ini atau tahap ini yaitu fokus pada hasil dan angka. Data dan strategi sangat dominan. Semua aktivitas harus terukur. Karena ini akan mengkonversikan yang tadi awareness, kemudian stage selanjutnya ada eh, engagement. Dari engagement itu kemudian dikonversikan menjadi pembelian. Nah,
Ada beberapa contoh yang kita ambil dari tahap tadi, tahap conversion tadi. Ada SEO atau dan SEM spesialis. Ini tugas utamanya tentu saja optimasi situs web dengan strategi riset dan kata kunci sehingga mudah dalam eh, search engine. Artinya ketika kita ketik suatu kata kunci eh, website atau produk kita itu berada di urutan paling atas. Kemudian optimasi teknis, ya optimasi semuanya dari page segala macam. Nah, kemudian ada analisis data untuk meningkatkan visibilitas. Nah, ini juga harus diukur. Pada SEO dan SEM spesialis ini fokus itu pada mesin pencarian agar bisnis kita mudah ditemukan di dalam mesin pencarian tentunya. Nah, kemudian di tahap atau stage selanjutnya itu ada CRO, CRO ya, atau CRO atau Conversion Rate Optimizer. Tugas utamanya yaitu menganalisis data pengunjung, pengembangan hipotesis, optimasi elemen website, dan menghilangkan hambatan atau friction-friction yang menyebabkan calon pelanggan itu susah untuk mengakses produk-produk kita. Ya, itu fokusnya pada pembacaan data dan memberikan rekomendasi dan strategi produk gitu. Nah, ini akan masuk ke stage atau tahap selanjutnya, yaitu setelah terjadinya rate conversion, ya, itu akan masuk ke yang namanya retention atau pengulangan. Nah, ini ada beberapa em, peluang eh, pekerjaan baru di retention ini, yang tentunya tadi udah di-mention ada CRM spesialis, ada email atau WhatsApp marketing spesialis, kemudian ada customer experience manager, dan ada AI and automation spesialis. Nah, tujuan di retention ini adalah membuat pelanggan itu kembali membeli produk-produk kita dan loyal dengan produk-produk kita. Output yang diharapkan itu pelanggan loyal dan nilai bisnis kita itu meningkat. Nah, karakter pada stage ini tentunya lebih murah mempertahankan pelanggan daripada mencari pelanggan baru, ya. Kemudian fokus pada jangka panjang dan relationship dan experience itu sangat penting di sini. Nah, kalau kita lihat beberapa contohnya ya, peluang profesi baru itu yaitu AI and automation specialist. Ini tentunya memanfaatkan teknologi tertinggi seperti robotic process automation atau RPA, kemudian ada AI hingga machine learning. Tugas utamanya tentu menganalisa kebutuhan dan menemukan peluang, ya. Kemudian merancang dan mengembangkan solusi otomasi, kemudian mengimplementasikan dan mengintegrasikan seluruh sistem. Kemudian ada juga CRM spesialis atau Customer Relation Management spesialis ya. Ini tugas utamanya terutama mengelola sistem dan data dari CRM, analisis data pelanggan, kemudian pengembangan strategi, koordinasi dengan seluruh lintas tim, dan penanganan keluhan dan umpan balik. Nah, tentunya CRM spesialis ini atau Customer Relationship Management ya, itu fokus pada pengelolaan sistem ya untuk memahami, menarik dan mempertahankan pelanggan yang eh, sudah mengenal dan sudah melakukan conversion dengan pembelian di produk kita. Tugasnya itu mempertahankan. Nah, ada stage khusus atau di luar dari tahapan-tahapan customer experience tadi, ada ya namanya lintas tahap yang disebut dengan digital marketing analysis. Nah, ini di semua segmen, semua tahapan tadi, semua tahapan dari customer experience tadi itu bisa ada yang namanya digital marketing analysis. Ya,
Tugas utamanya yaitu menganalisis data dari awareness sampai dengan retention. Jadi dari awal tadi, dari awareness mulai customer itu belum mengenal produk kita, akhirnya ada content creator yang memperkenalkan produk kita, sampai dengan retention, artinya menjaga loyalitas suatu pelanggan. Kemudian ada memberikan insights untuk keputusan strategis kepada manajemen tentunya, ya, memberikan insight-insight apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus uh, dilakukan. Kemudian ada riset pasar dan kompetitor. Ini tentunya melakukan riset pasar dan juga kompetitor. Ya. Kemudian monitoring pengelolaan metrik kunci. Ya, nantinya akan dikonversi, kemudian bagaimana engagement rate-nya, customer retention-nya seperti apa, dan mengelola reputasi brand. Kesimpulannya ada banyak sekali ya peluang-peluang baru, peluang-peluang profesi baru dalam digital marketing. Ya, flow profesi yang sudah kita sebutkan tadi dalam digital marketing menunjukkan bahwa setiap profesi memiliki peran spesifik dalam perjalanan eh, experience si customer ya. Keberhasilan digital marketing tentunya tidak bergantung pada suatu profesi saja, melainkan pada kolaborasi antara profesi yang saling terintegrasi dari awareness tadi hingga retention. Ya, tentunya semua profesi tadi membutuhkan skill dan adaptasi yang ini merupakan suatu kunci kesuksesan dalam digital marketing. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.